semua, assalamualaikum. Jumpa kesir, welcome back to my YouTube channel. Masih di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan di akhirat. Dimana lagi kalau bukan di The Ruby Sam. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judulnya, jangan pernah kepikiran nikah dengan orang Arab atau orang Arab Saudi kalau kamu simak terus videonya sampai habis. Yang pertama adalah jangan pernah nikah sama cowok Arab kalau kamu males. Males apa aja nih? Males belajar bahasa Arab, males bebenah, males ngurus surat-surat. Nah itu, malas belajar bahasa Arab. Aduh teman-teman, ini tuh penting banget belajar bahasa Arab kalau kamu nikah atau mau nikah sama orang Saudi teman-teman gitu. Saya nih walaupun sedikit doang bisa bahasa Arab, ada dasar gitu bahasa Arab, itu tuh saya masih masih bingung denger bahasa Arab mertua, denger bahasa Arab ipar, denger bahasa Arab baba mertua lagi ngobrol gitu. Itu saya nggak mudeng ini bahasa apa, karena mereka kan pertama tuh cepet banget gitu. Terus juga banyak mufrodat atau vocab yang saya itu nggak paham gitu. Pokoknya lahjanya itu pronunciationnya itu beda gitu. Jadi penting banget harus rajin belajar bahasa Arab, karena tuh orang Arab rata-rata nyebutnya bahasa Indonesia itu susah, jadi mereka tuh males mau belajar bahasa Indonesia, apalagi ada eng-engnya gitu. Dinging, Baba Ruby aja nggak bisa sampai sekarang ngomong dingin, dia bilang dinging gitu. Itu penting banget teman-teman, sedikit gitu. Banyak banget yang nanyain gitu, gimana bisa bahasa Arab, nanti saya akan bikin video khususnya gitu teman-teman. Oke, yang pertama itu jangan males belajar bahasa Arab gitu, oke? Dulu. Nah, terus males apa lagi teman-teman? Males bebenah. Aduh, orang Saudi itu rata-rata nggak suka berantakan. Jadi kalau males bebenah, ya Allah, siap-siap deh, takutnya diceraiin doang gitu. Pokoknya orang Saudi itu nggak suka perempuan males gitu teman-teman. Karena itu dari beduk subuh sampai beduk maghrib, beduk isya, sampai beduk subuh lagi, itu perempuan yang ngelakuin semua pekerjaan rumah. Itu orang Saudi teman-teman gitu. Jadi udah paham ya, jangan males bebenah. Dari sekarang yang punya ini rajin-rajin deh ngepel, nyapu, nyuci piring gitu. Mesti latihan dulu gitu. Nah terus yang ketiga itu adalah jangan males ngurus surat-surat gitu. Kadang karena saya dulu teman-teman, ya Allah, cobaannya tuh banyak banget lagi ngurus surat-surat nikah gitu, mundar-mandir kedutaan. Ya kadang mood-moodan ya, kadang mood kita lagi enak kita berangkat gitu, mood lagi nggak enak ya males gitu, pengennya leha-leha di rumah gitu. Ya cuman ya itu butuh pengorbanan ngurus surat-surat, mundar-mandir. Saya dulu tuh naik Gojek, saking macet kan, karena kan jam kantor itu macet banget. Jadi saya tuh naik Gojek kemana-mana, naik Gojek ke kedutaan, ngurus surat-surat gitu teman-teman. Jadi jangan males dalam 3 hal itu, oke? Dan next yang kedua adalah jangan mempunyai sifat boring atau bosenan gitu. Karena di Saudi itu nggak kayak di Indonesia yang kita nggak keluar rumah, tapi cuma kita keluar pelataran aja kita masih bisa ngeliat tetangga gitu, masih bisa ngeliat tukang-tukangan lewat gitu. Maksudnya kita ada jauh gitu, ada pemandangan gitu, ada manzar yang bisa kita lihat gitu. Kalau di Saudi enggak teman-teman, kanan tembok, kiri tembok, atas tembok, ya pokoknya beda 180 derajat. Jadi saya ini 4 bulan pertama aja itu boring banget teman-teman. Ya Allah, kok orang Saudi bisa ya kayak begini gitu, di rumah aja nggak kemana-mana, bisa loh dia 2 bulan 3 bulan ngerem aja gitu di rumah. Makanya banyak orang Arab yang memfasilitasi rumahnya itu ya lengkap gitu. Karena begitu jadi udah adat mereka, jadi mereka udah terbiasa, nggak kayak kita orang Indonesia gitu teman-teman. Jadi kalau kamu nikah sama orang Arab terus kamu punya sifat boringan, pengen itu keluar kayak saya, itu saya tiap hari teman-teman. Di Indonesia itu saya keluar, itu saya tuh paling suka jajan. Ya itu teman-teman, jadi jangan punya sifat boring, paham? Nah teman-teman, yang ketiga adalah Sawi Ruby make up, so make it. Masya Allah.
Maaf ya, jangan fokus sama Ruby ya. Ruby gitu tuh kalau udah ngeliat bedak. Nah, yang ketiga adalah hobi nonton bioskop. Buat kalian yang hobi nonton bioskop, jangan pernah mimpi nikah sama orang Arab Saudi, teman-teman. Karena di sini nggak ada bioskop. Jadi orang-orang Saudi itu kalau mau nonton bioskop itu biasanya dia ke negara tetangga kayak Bahrain, kayak kayaknya di Jeddah ada nggak ya? Jadi buat kalian yang suka nonton bioskop, jangan pernah bermimpi nikah sama orang Arab atau orang Arab Saudi, sah? Karena di sini nggak ada bioskop, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, yang keempat adalah kalian itu nggak suka disuruh-suruh. Nah, teman-teman, banyak banget kan tuh perempuan yang nggak suka disuruh-suruh karena dia nggak terbiasa dari kecilnya sama ibunya atau sama orang tuanya itu disuruh-suruh, misalnya ke warung atau ngambil ini, ngambil itu karena anak sayangan mungkin ya. Nah, bagi kalian yang nanti mungkin jodohnya orang Arab itu kayaknya nggak bakal bisa deh gitu. Karena kenapa, teman-teman? Karena orang Arab itu dia tuh sifatnya tuh bosi, ngebosi gitu. Kayak apa ya? Kayak jib hada, ambil hada, jib hada, shil hada, kayak gitu. Udah gitu, kalau kita di Saudi itu bangun tidur aja itu udah langsung nyediain teh buat suami gitu. Terus bikinin futur. Kayak saya ini bikinin Baba Ruby tuh fatir itu kan kayak roti gitu. Itu tiap pagi, teman-teman. Bikinin Baba Ruby gitu. Dan sebenarnya saya juga tipe orang yang males gitu ya. Emang saya bontot ya. Jadinya tuh jarang gitu disuruh-suruh. Ya, tapi itu kesadaran nanti kalau kita udah nikah sama orang Arab Saudi apalagi ya. Itu ya kesadaran kita sendiri. Kalau kita mau langgeng sama dia, ya kita harus mau gitu disuruh-suruh. Emang kewajiban kita sebagai seorang istri gitu harus melayani suami gitu. Tapi kan nggak kayak suami Indonesia ya. Kalau suami orang Indonesia kan biasanya masih fleksibel ya, maksudnya kita masih misalnya sibuk ngurus anak, dia nyuci piring lah gitu. Misalnya kita mau ke pasar, dia jagain anak gitu. Tapi kalau orang Saudi rata-rata kebanyakan nggak begitu, teman-teman gitu. Jadi pekerjaan rumah itu 24 jam yang kerjain itu ya perempuan, istri gitu. Kecuali ke pasar gitu ya, kecuali ke Bagalah gitu. Kalau Bagalah itu biasanya laki-laki, karena kan penjualnya juga rata-rata laki-laki ya. Jadi bagi kalian yang mau nikah dengan orang Arab, khususnya orang Arab Saudi ya, nah itu harus siap-siap disuruh-suruh latih dari sekarang, oke? Nah, teman-teman, next yang kelima adalah kamu jangan punya sifat pembangkang atau pemarah. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau nikah dengan orang Arab Saudi, kalau bisa jangan punya sifat pemarah atau pembangkang, karena itu nggak bakal disukai banget sama pria Saudi. Karena pria Saudi itu pengennya tuh didengerin omongannya, diterima pendapatnya gitu. Ya wajar sih, kita punya pendapat sendiri, dia punya pendapat sendiri gitu. Kita pengennya ini, dia pengennya itu gitu. Hal kecil aja lah kayak mazhab gitu. Kalau dia habis wudhu, mazhab mereka kan hambali ya. Yang kalau wudhu kesenggol nggak batal. Kalau saya kesenggol batal. Itu istilahnya apa ya? Perbedaan yang menimbulkan ya percekcokan kecil lah. Tapi itu kita harus menghargai gitu. Ya tapi akhirnya ya bisa menerima satu sama lain. Jadi jangankan nikah sama orang Arab Saudi, nikah sama sesama suku deh, Betawi Jawa atau Betawi Jawa Sunda Jawa gitu. Orang beda ras, beda suku aja kan pasti banyak banget kan teman-teman percekcokan, perbedaan pendapat gitu. Jadi buat kalian yang ingin nikah dengan orang Arab Saudi, kalau bisa ya siap mental dulu. Harus belajar sabar, harus belajar menerima pendapat orang lain, harus belajar ya dengerin omongan dia gitu. Jadi buat kalian sekali lagi harus jadi orang yang penyabar, oke? Nah, teman-teman, yang keenam adalah kamu penyuka banget daging sapi. Nah, jadi teman-teman, buat kalian yang suka daging sapi itu jarang banget ya nemu di sini. Ya cuman jarang banget orang Arab Saudi yang suka daging sapi, teman-teman. Kayak saya tuh susah banget nyari daging sapi gitu, harus kemana dulu. Yang toko daging aja nggak ada bahkan yang jual daging sapi, kecuali ada di mall-mall besar gitu ya, di supermarket besar kayak kita Giant gitu ya. Nah, itu baru ada, teman-teman, karena emang kurang laku ya daging sapi di sini. Kebalikannya kayak orang kita kan. Orang kita kan banyak banget yang suka daging sapi ya. Jarang yang suka daging kambing gitu. Kalau di sini, teman-teman,
Saya malah jadi kebalikannya, suka banget daging kambing karena daging kambing di sini tuh nggak bau gitu. Enak banget di sini daging kambing gitu, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau nikah sama orang Arab, jadi harus tahan-tahan tuh yang suka beef burger, yang suka daging-daging sapi gitu, daging asap sapi. Sebenarnya sih hal ini bisa disiasatin ya gitu. Bisa juga ke restoran, bisa juga kita ke supermarket besar beli. Cuman karena jarang yang beli, jadi takutnya stoknya kan stok lama gitu teman-teman. Jadi saya pernah tuh beli ya, kayak rasanya tuh kok beda gitu sama daging sapi yang saya makan di Indo gitu. Apa mungkin stok lama? Jadi saya udahlah. Pertama dan terakhir itu saya beli daging sapi di sini gitu. Jadi saya sekarang suka daging kambing di sini teman-teman gitu. Jadi kalian harus tahan-tahan nggak makan daging sapi kalau nikah sama orang Arab Saudi gitu teman-teman. Oke, next yang ketujuh adalah kamu harus tahan lapar. Maksudnya apa teman-teman? Nah, orang Arab Saudi itu kalau waktu makan tiba itu tuh mereka biasa nungguin keluarga kumpul. Apalagi misalnya ada keluarga kumpul gitu ya, itu kita nggak bisa tuh nyomot-nyomot aja atau makan-makan aja duluan, itu nggak bisa. Toleransi di sini saat makan tiba itu sangat tinggi banget teman-teman gitu. Nggak kayak kita kan di Indonesia, mau makan mau lapar udahlah lebok aja duluan gitu, makan aja duluan gitu. Kalau di kita kan begitu gitu, ntar mah nanti dia mau makan kayak kagak kayak, yang penting kita duluan kan makan gitu. Itu ya sebenarnya sih ada bagusnya ya. Jadi pernah saya tuh udah lapar banget ya, alhamdulillah udah lapar banget ya, itu saya harus nungguin dulu karena adalah seseorang yang belum nyampe gitu. Itu sampai udah diangetin, dingin, diangetin lagi. Sebenarnya bisa disiasati lagi nih hal ini. Kita bawa cemilan, kita punya cemilan, pokoknya kita pura-pura ke kamar kayak gitu, kita dimakan cemilan coklat apa buat ganjil perut gitu sampai waktu makan tiba gitu. Karena di sini makan itu harus kumpul, harus rame-rame satu nampan gitu teman-teman. Itu kebiasaan mereka kayak begitu. Jadi saya ngomong kayak begini karena ini pengalaman saya teman-teman. Karena apa ya, nggak tahu deh, udah adat mereka kayak begitu, harus nunggu saat makan tiba gitu teman-teman. Jadi kalian yang emang sering makannya, maksudnya makannya tuh sedikit tapi sering, nah itu harus dilatih ya teman-teman. Dan kalau bisa nyetok cemilan kayak saya ini makannya dikit tapi sering gitu, per berapa jam saya makan lagi gitu. Orang Saudi enggak, dia tuh futur saat dia tuh breakfastnya dia jam 9 misalnya, nanti baru makan lagi itu bisa asar loh, bisa pas asar dia baru makan lagi. Kalau kita kan enggak ya teman-teman, habis makan terus siangnya ada bakso lewat kita beli gitu. Kalau di sini begitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa membayangin ya, bisa menghayal ya gimana sih Saudi gitu, nanti gimana sih kumpul sama keluarga mertua, ketemu bibi-bibinya, terus saat waktu makan tiba. Nah itu harus siap teman-teman. Kalau bisa bawalah tas kecil gitu, isinya apa kayak, pura-pura ke kamar mandi kayak apa kemana gitu, kita makan deh tuh coklat apa gitu teman-teman. Oke? Nah teman-teman, next yang ke-8 adalah ini yang terakhir, kamu harus bisa masak dan suka masakan Arab. Nah teman-teman, bagi kalian yang mau nikah dengan orang Arab Saudi dan bakal tinggal di Arab Saudi, di Madinah, di Riyadh, atau dimanapun itu, kalau bisa kalian harus bisa masak dan suka masakan Arab. Kenapa? Jadi teman-teman, ada cerita teman saya itu nikah sama orang Saudi gitu ya. Nah itu tuh suaminya nggak suka masakan Indonesia. Jadi kan kebayang kalau kita setiap hari masak 2 menu masakan Indonesia dan menu masakan Arab, kan capek teman-teman. Makanya kalau bisa ya kita yang mengalah gitu, mau makan masakan Arab, biar supaya itu kita bisa mengurangi rasa capek kita, bisa meminimalisir rasa capek kita gitu teman-teman. Jadi teman-teman, ini semua itu berdasarkan pengalaman saya ya selama di sini. Jadi buat kalian mungkin yang pengalamannya beda bisa share di kolom komentar supaya bisa dibaca oleh teman-teman yang mungkin sekarang lagi LDR-an sama cowok Arab atau cowok Saudi. Oke?
Jadi share video ini ke teman-teman kamu yang lagi LDRan sama orang Arab ya, entah orang Arab Saudi, entah orang Arab Egypt atau Mesir atau Turki. Nah itu sebenarnya nggak jauh beda ya sifat-sifat mereka gitu. Ya mungkin ada manfaatnya dari video ini, ada hikmah yang bisa diambil dari video ini ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya yang lagi LDRan sama orang Arab atau orang Arab Saudi. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Bang bang bung bung bung. Semoga channel ini semakin berkembang karena biar supaya kita semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Gul, masalamah. Bang bang. Bye, syukran. Islam. I love you. I love you. Udah. I love you.